Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 30 April berjudul Dare Be Different, berani beda. Pertama-tama yang harus disadari bahwa manusia adalah makhluk bebas. Ini penting, manusia adalah makhluk bebas. Artinya manusia menentukan takdirnya sendiri. Keadaan manusia bukan karena suratan takdir. Seakan-akan segala sesuatu yang terjadi sudah dinaskahkan seperti sebuah skrip film dan sutradara mengatur adegan demi adegannya. Hidup manusia adalah pilihan. Manusia harus menentukan keadaan atau takdirnya. Menjadi siapa dan bagaimana keadaan kita tergantung keputusan dan pilihan kita hari ini. Siapa jodoh kita? Apakah kita berhasil jadi orang sukses atau gagal? Kaya atau miskin? Sehat atau sakit? Kita yang harus merancangnya. Keadaan ke depan nanti, kita yang harus merancangnya. Keadaan kita nanti bukan hanya keadaan kita nanti di bumi ini, tapi juga keadaan kita nanti di balik kubur atau di kekekalan. Jadi surga neraka bukan Allah yang menentukan. Manusia itu. Kalau sampai Allah yang menentukan, betapa jahatnya Allah itu. Kedaulatan yang sewenang-wenang. Dan tolong, saudara harus mengerti, Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Premis yang mengatakan dalam kedaulatannya Allah menentukan orang yang selamat dan binasa, itu premis yang tidak menghormati Allah. Premis yang melecehkan keagungan pribadi Allah. Orang yang bisa meraih keberhasilan di dunia hari ini belum tentu masuk surga. Tapi kalau seseorang sudah gagal dalam kehidupan di dunia ini karena kecerobohan atau sikap tidak bertanggung jawab, bisa dipastikan juga gagal di kekekalan. Peta hidup seseorang di dunia ini bisa menunjukkan keadaan seseorang di kekekalan. Seperti misalnya kalau orang malas, pasti menjadi miskin dan susah. Kalau dia malas tapi kaya, wah, rusak sekali moral dan karakternya. Tidak ada orang malas yang hidupnya tidak bertanggung jawab. Tidak ada orang malas yang hidupnya tidak bertanggung jawab bisa masuk surga. Tidak mungkin. Masalah dunia saja sudah tidak benar. Bagaimana dengan masalah rohani yang lebih besar yang menentukan kekekalannya? Harus dimengerti bahwa hidup adalah pilihan. Pilihan ini harus diputuskan sejak dini. Keputusan menjadi apa dan bagaimana nanti, itu diputuskan oleh individu, masing-masing kita. Ini yang disebut sebagai vision, cita-cita, mimpi, atau pencapaian, achievement. Orang yang tidak memiliki visi adalah orang-orang yang mengubur dirinya sebelum mati. Banyak orang yang hanyut dengan berbagai kesibukan, kesenangan, sampai lupa memetakan hidupnya di hari esok. Dalam hal ini memang iblis berusaha membuat banyak manusia terlena dengan berbagai kesenangan. Visi-visinya juga salah. Visi-visinya adalah bagaimana kaya, terhormat, punya ini, punya itu. Visi kita harus satu, menjadi seperti Yesus. Memiliki gambar diri seperti yang Allah kehendaki. Banyak orang sibuk dengan memikirkan bagaimana memiliki berbagai kesenangan hari ini, tapi tidak memikirkan perasaan Allah. Perasaan Allah hanya bisa disenangkan kalau kita segambar dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga segala sesuatu yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sebenarnya di hadapan kita terbentang gunung-gunung tinggi keberhasilan yang menakjubkan. Tetapi ada juga jurang-jurang mengerikan, di mana kalau kita jatuh, maka tidak akan dapat diangkat dari sana. Orang yang tidak memiliki visi, sangat berpotensi jatuh ke jurang kegagalan, daripada mendaki gunung keberhasilan. Banyak orang tidak mengerti, karena belum mengalami betapa dahsyatnya kengerian kegagalan itu.
Banyak orang belum mengerti apa artinya kecelakaan, sehingga menjadi cacat. Dia tidak mengerti. Maka seperti anak-anak muda yang tidak mengerti bagaimana penderitaan cacat itu, ngebut naik motor sembarangan. Banyak orang tidak mengerti betapa menderitanya dalam penjara, sehingga sembarangan bertindak. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, seperti pemerkosa misalnya. Seperti pencuri, pencopet. Aduh, setelah masuk penjara baru tahu penderitaannya. Mereka harus mendekam di penjara belasan, bisa puluhan tahun. Karena hal itu bisa gagal karir, ya, atau hidup menjadi hancur atau rusak. Orang yang tidak mengerti bagaimana penderitaan HIV atau mengalami gagal ginjal karena narkoba, sembarangan mengkonsumsi narkoba. Jangan sampai saudara menyesal. Penyesalan tidak dapat merubah keadaan. Oleh sebab itu mulai sekarang harus mengambil keputusan. Seorang Kristen yang tidak mengambil keputusan akan menjadi manusia yang sama dengan lingkungannya. Sama. Lingkungan dunia yang tidak mengenal Allah, yang fasik. Saya ingatkan, orang tidak bisa baik mendadak. Juga tentu tidak bisa jahat mendadak. Tapi dunia kita hari ini, dunia akan lebih mudah membuat orang lebih mudah rusak daripada baik. Ingat, kalau sudah masuk neraka tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau orang sakit masih bisa sembuh, gagal karir masih bisa dipulihkan. Tapi kalau sudah masuk neraka tidak bisa dipulihkan. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh berusaha membangun gambar diri yang baik, maka seorang Kristen pasti memiliki gambar diri yang buruk. Usaha untuk memiliki gambar diri yang baik harus dilakukan segenap hati. Untuk itu tidak ada cara lain untuk memiliki gambar diri yang baik selain memperhatikan firman Tuhan, Injil yang sejati yang membawa kita kepada keserupaan dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan jelas berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Perubahan itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Harus diusahakan, harus diperjuangkan. Tidak ada cara mudah untuk berubah. Harus berjuang. Jika tidak, maka seseorang akan menjadi sama dengan lingkungannya. Itu berarti dia gagal memiliki gambar diri yang baik. Dan orang yang gagal menemukan gambar diri yang baik sesuai dengan yang dikehendaki Allah, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus, akan tertolak. Sebab hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang disambut dan diterima oleh Allah. Kiranya gairah untuk serupa dengan Tuhan Yesus atau sempurna seperti Bapa, gairah yang terus menyala dalam diri kita, sehingga tidak ada ketertarikan kita kepada apapun dan siapapun selain hal ini, saudaraku. Selain hal ini, saudaraku sekalian yang kekasih, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan menunda. Perubahan ini harus dilakukan segera, tidak boleh ditunda. Penundaan sama dengan membawa diri seseorang terkunci oleh pengaruh dunia, sehingga tidak pernah bisa memiliki gambar diri yang sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Kita berkejar-kejaran dengan waktu. Dunia mengalami perubahan yang semakin cepat. Dan dunia makin jahat. Pengaruh jahat lebih kuat kepada jemaat daripada pengaruh yang baik. Tanpa disadari, dunia sedang menggiring orang kepada keadaan membangun gambar diri yang tidak sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Sehingga anugerah keselamatan menjadi sia-sia. Kita harus menetapkan diri untuk menjadikan gambar diri sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah sebagai satu-satunya orientasi hidup kita. Tidak ada yang lain. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.